Shalom bintang Tuhan semuanya. Halo bintang Tuhan. Nah, akhirnya berjumpa lagi dengan kita berdua. Tunggu. Iya. Nah, ada apa ini? Nah, kembali lagi dalam program apa? Pernah Pernik anak muda. Nah, tentunya kami dalam program Pena ini selalu setia menemani bintang Tuhan untuk membahas hal-hal yang seru tentunya ya. Nah, hari ini juga seru ya. Iya tapi dong. agak-agak merinding. Merinding? Menggigil. Kenapa? Kedinginan? Ya, tentunya kalau misalnya bintang Tuhan melihat display picture ya atau posternya kita, pasti udah tahu nih kita mau bahas apa. Iya, tapi tunggu, kita harus kenalin dulu nih yang lagi sama kita, ya kan? Di tengah-tengah kita sudah berada. Siapa berada? Bersama kita sudah ada Kak Theo. Halo Kak Theo. Hai Kak Theo. Iya, berada di tengah. Iya, jadi hari ini kita kedatangan narasumber spesial tentunya ya. Nah, ya sudah kompeten ya dalam bidangnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, tentunya seperti biasa kita akan mulai di dalam doa dulu. Oke, mari kita berdoa bintang Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan membahas hal tentang mengenai akhir zaman Tuhan bersama dengan Kak Theo. Biar kami semua yang hari ini berdiskusi, membahas, kami belajar banyak hal. Bahkan bintang Tuhan yang mendengarkan hari ini, kami semua boleh mendapati hal yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang benar, kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh belajar. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, nih ya, belum aku udah merinding. Kenapa? Ya. Udah grogi. Oke, nah tadi sempat disinggung nih, kita hari ini membahas satu tema yaitu tentang the end of the day. Nah, bagaimana jadinya kalau hari ini adalah Waduh, kok jadi gini? Oke. Langsung ya. Ini kayak film ya. Ada ya film. Iya. Ada ya, Kak? Ada. Tapi kalian pasti masih waktu itu film saya zaman ketika saya masih muda. Oke, ya. Jadi apa itu tentang akhir zaman? Tentang kurang lebih sama ya. Sama ya? Akhir zaman. The end of the day. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan seru-seruan bareng bersama Kak Theo. Nah, kita ingatkan dulu nih kalau kita live ya di Instagram kita di Radio CMC Surabaya dan juga melalui YouTube di Christ Mercy Center. Nah, jadi buat bintang Tuhan tentunya bisa langsung gabungan ya. Betul. Secara live dan bisa langsung komen-komen nih. Menurut bintang Tuhan, kalau dari obrolan kita mungkin bisa langsung nimbrung gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan seputar hari akhir. Kak Theo akan siap menjawab hari ini. Tapi tanyanya dalam konteks ya, jangan sampai tanyanya yang Oke. melenceng gitu ya. Oke, nah mungkin apa nih kalau bicara tentang akhir zaman. Nah, akhir zaman itu sebenarnya ada ya Kak Theo? Sebelum kalian bertanya, saya menjawab itu. Sebenarnya ngapain sih bahas ini? Ini menyenangkan. Waduh. Seru gak sih? Ya, sebenarnya akhir zaman tuh dinantikan apa dihindari sebenarnya? Ya. Biasanya kalau dulu nih sekedar ketika di masa kecil kita, kamu nanti kalau masa di akhir zaman itu ada yang bilang bumi itu nanti hancur. Takut ya? Takut gak sih? Ya takut banget dong. Kita waktu anak-anak waktu itu saya dengerin kayak gitu. Aduh ya ampun, bumi hancur ya gitu ya. Iya, bagi kalau kita merasa, udah nyaman nih tinggal di bumi, kok mau hancur gitu? Yuk pindah ke Mars. Kembali ke pertanyaan ya. Gimana tadi? Ya, memang kalau ada orangnya yang saking sulit. Iya, contohnya mungkin tanya nih, akhir zaman tuh emangnya ada? Saya jawab gini aja deh. Sebenarnya kita ini kita samakan dengan kayak nonton film. Ada kita pasti pengen cerita itu berakhir kan? Iya, betul. Bener nggak sih? Masuk sebuah cerita itu terus nggak ada akhirnya. Kita pasti menantikan di sebuah film itu ceritanya akhirnya gimana ya? Ya udah dari situ aja berarti
dunia pun juga nanti akhirnya gimana ya. Gitu betul ya. Loh. Gak enak banget ya, apalagi kalau nonton kayak model-model film series gitu. Ini kok gak selesai-selesai. Iya. Yang itu ya, yang kayak sinetron tersandung. Udah. Kayaknya ini kok gak selesai gitu ya. Ada terus. Oke, betul. Jadi sebenarnya gitu aja ya, daripada kita bikin yang susah-susah. Iya betul. Anak muda. Nah ya, anak muda. Jadi memang ya kayak film gitu ya, ibaratnya sebuah film ya pasti ada endingnya gitu ya. Ada awal kan? Ada, betul. Kalau awal mungkin kita bisa ngomongnya waktu Adam dan Hawa diciptakan ya, itu kan awalnya. Nah pastinya kan nanti kita ada di penghujungnya nih, ada cerita endingnya gimana ya. Setelah itu kira-kira nih kalau dijadiin film, Adam dan Hawa nanti diterima lagi nggak ya? Nah, gitu. Betul. Iya. Oke. Jadi memang mungkin kalau gitu kita jadi bisa ini ya, bilang kalau ya ternyata ya kehidupan di bumi ini ya pasti ada endingnya. Betul. Iya, hanya sementara. Saya punya ending, Anda punya ending, Anda punya ending, Anda juga punya Ingat, ending. bintang Tuhan, Anda punya ending. Iya, Anda punya ending ya. Berjaga-jagalah. Nah, berarti pasti ada ya jawabannya, pasti ada akhir zaman. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang akhir zaman kan? Nah, akhir zaman tuh apa sebenarnya? Mungkin kalau orang awam ini gitu. mulai sulit ini. Mulai jawaban kalau sudah ngomong. Justru kalau yang sulit-sulit nih makanya kita undang Kak Theo ya. Iya, spesialis. Iya. Ini sampai botak nih kayak Waduh. Akhir zaman menurut Alkitab ya. Sampai gini bintang. Ini betul. Saya mencoba untuk menyederhanakan. Betul. Sebenarnya akhir zaman itu ada ya. Alkitab menerangkan akhir zaman itu ada dua versi. Versi secara pribadi ya, dan versi secara umum. Ya. Bahasa lainnya akhir zaman itu ada ilmu pengetahuan, ilmunya ada namanya eskatologi. Nah, ini pasti sudah tahu dong. Eskatologi. Iya. Nah, ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat umum. Nah, yang bersifat pribadi itu adalah kematian kita. Kalau kita kan pasti menghadapi maut kan ya. Betul. Yeah. Nah, itu juga bisa dikatakan salah satu dari akhir ya. Nah, yang secara umum adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, akhir zaman yang secara umum universal ya. Yes. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau pribadi ya manusia itu ya pasti ada endingnya, Pak ya. Kematian itu pasti, suatunya pasti. Ya. Kan serem kan? Betul. Iya, udah sih. Ya, tapi harusnya kalau pasti gitu kita yang nggak usah takut dong harusnya, karena pasti ya. Pasti. Tapi aku tuh pernah ini ya, lagi ngobrol nih sama temen Kak Theo, Kak Frankie. Ngomong-ngomong soal akhir zaman pribadi gitu ya, maksudnya kayak ya akhir zaman pribadi ya. Nah itu ketika nggak usah jauh-jauh lah kita mikirin kayak yang serem-serem atau apa. Ketika hubungan kita itu kayak jauh dari Tuhan, itu sebetulnya tuh juga merupakan kayak akhir dari akhir zamanmu. Jadi kayak hidupmu itu kayak betul-betul apa ya? Rusak gitu ya? Atau apa. Nah, kalau menurut Kak Theo gimana? Apakah statement tersebut boleh dibenarkan? Ketika kita jauh dari Tuhan ya, ya pasti ya. Kita sudah diberikan sebuah gambaran jelas. Kita waktu Adam dan Hawa diusir aja gimana? Mengandungnya susah ya. Berarti itu sudah akhir zamannya Adam dan Hawa. Dia jadi tahu rasanya jauh dari Tuhan tuh kayak gitu ya. Kita cowok-cowok itu cari kerjaan susah. Iya. Harus demikian. Perempuan lebih lagi ya. 9 bulan. Iya. Tidak tapi kalau bisa dirasakan. Ya itu kalau belum waktunya. Kalau jauh dari Tuhan, tapi kan kita masih punya kesempatan ya, katanya harusnya. Iya. Selagi masih hidup ya. Kesempatan itu sebenarnya pastinya ada ya. Tapi bukan karena waktu ya. Tapi karena Tuhannya yang ngasih. Kalau Tuhan meskipun ada waktu tapi pintunya Tuhan ditutup gimana? Waktu itu nggak berguna kan? Oh betul juga ya. Oh ada waktu, tetapi Tuhan sudah menutup. Ada pujian yang kita sering dengerin.
kalau engkau yang buka pintu siapa yang menutupnya? Gimana sih lagunya? Iya, kalau Tuhan buka ya nggak ada yang tutup. Kalau udah ditutup ya nggak ada yang bisa buka. Selesai. Jadi wah aku ada waktu kok. Dulu tuh malah sempet saya pernah ada punya temen pernah ngomong ayo kita pergi ke gereja bareng yuk. Enggak nanti aja kalau sudah tua. Langsung saya singgung. Emang sampai tua? Ya, nanti aja kalau sudah tua, maksudnya sudah punya keluarga, waktu itu kuliah kan. Terus dia jawab gitu, saya balas, kalau kamu ayo buruan daripada nanti dipanggil Tuhan gimana? Dipanggil Tuhan enggak mungkin langsung enggak, pasti aku ada kesempatan untuk bertobat. Mana? Wah dia hebat banget ya, bisa menentukan takdirnya sendiri. Dia nggak tahu coba kayak Ananias dan Safira gitu. Iya, langsung nggak ada kesempatan sama sekali. Langsung ya, tiba-tiba. Oke. Iya, gokil ya. Temannya gokil ya. Tidak untuk ditiru di rumah. Iya. Jangan, karena siapa tahu seperti Ananias dan Safira. Iya, don't try betul. this at apa sih? At home. Oh ya, at home ya. Ini belakang ini home. Makanya kalau selagi masih ada kesempatan ya, jangan menjauh dari Tuhan. Iya, betul ya, bintang Tuhan ya. Oke. Nah, tadi kan berarti ya itu ya tentang akhir zaman. Tapi kalau kita baca di Alkitab tuh sebenarnya tanda-tandanya tuh apa aja sih, Kak? Waduh, banyak ya. Banyak banget ya. Tapi saya ambil dari kitab ini aja deh, dari Matius. Ya, itu kan sebenarnya kalau bintang Tuhan lihat di Alkitab itu kan jelas ya. Itu secara garis besarnya di kitab Matius 24 itu kan khotbah tentang akhir zaman. Itu di situ sudah digambarkan sama Tuhan Yesus bait Allah dihancurkan. Itu sudah terjadi sudah terjadi ya. Terus habis itu ada penderitaan di sini, penganiayaan ya. Apakah sudah terjadi? Sudah juga. Orang-orang anak-anak Tuhan dikejar, dikuliti ya. Dianiaya, itu sudah terjadi. Terus habis itu ada apa lagi ya? Itu macam-macam. Ada mulai muncul yang namanya Mesias palsu. Ya kan, karena ada penderitaan kan biasanya muncul, ayo mari datang kepadaku supaya mendapat kelegaan, tapi dia palsu. Dan di penghujungnya pastinya adalah munculnya yang asli, Mesias yang asli. Nah gitu sih, itu bisa diambil dari kitab Matius 24 sampai 25, di situ lebih jelas ya. Saya menggunakan itu. Walaupun sebenarnya firman Tuhan tentang akhir zaman itu ada banyak ya, ada Daniel, Wahyu itu biasanya katanya serem lah. Iya. Iya, serem ya. Gitu ya. Sorry, Kak, mungkin agak lebih dekat. Oh iya. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau di Alkitab tuh udah jelas banget ya, Kak Teo? Jelas, pasti jelas. Gak ada buku yang sejelas ini selain Alkitab. Jadi kalau mau tahu tanda-tandanya ya harus baca Alkitab dong. Baca. Betul. Ya. Oke. Kak Iga tahu ya? Tahu. Tadi tuh list-listnya. Tahu. Ini banyak ya. Ini yang kebiasaan nih, mencobai sesama penyiar ya. Memang. Nah, gimana nih menurut bintang Tuhan ya, mungkin tentang akhir zaman gitu ya pendapatnya. Kita tunggu di live Instagram atau di live chat YouTube kita. Nah, mungkin ada bintang Tuhan yang mau bertanya tentang akhir zaman itu mungkin kapan datangnya. Nah, nanti bisa kita langsung tanyakan ya. Siapa tahu Kak Teo bisa meramalkan mungkin. Nggak boleh itu. Loh, ini kan nanti kan dijawab oleh Kak Teo ya. Mungkin ada yang sudah bergabung ya di Instagram ya. Ada yang bergabung. Oke. Waduh. Ada Fiona. Hai Fiona. Halo. Ini biasanya Fiona ini saya pantau biasanya salamnya kepada Miss Iga gitu. Iya. Oh iya. Wah, luar biasa memang Miss Iga ini ya. Iya, terima kasih Fiona. Ya, buat bintang Tuhan yang lain selamat bergabung ya. Nah, bisa tinggalkan komentar di Instagram maupun YouTube kami. Oke. So, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya, tetapi kita akan mendengarkan yang satu ini. Tetap di Radio CMC FM Surabaya.
tidak akan lamban karena waktu terlalu sedikit. Yang keempat, tidak akan berputar-putar karena jalan terlalu sempit. Yang terakhir, tidak akan jemu karena upah terlalu besar. Jujurlah dengan Allah. Jangan mengatakan Bapa kalau sehari-hari tidak berlaku sebagai anak. Jangan mengatakan kami kalau engkau hidup tersendiri dalam egoismemu. Jangan mengatakan yang ada di surga kalau hanya memikirkan hal-hal duniawi. Jangan mengatakan dimuliakanlah namamu kalau tidak menghormatinya. Jangan mengatakan terjadilah kehendakmu kalau tidak mau menerimanya bila ternyata adalah berat dan pahit. Jangan mengatakan berilah kepada kami rezeki pada hari ini kalau tidak prihatin akan mereka yang lapar, orang buta huruf, dan tanpa harapan untuk besok. Jangan mengatakan ampunilah kesalahan kami kalau masih menyimpan kebencian terhadap saudaramu. Jangan mengatakan janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan kalau masih mempunyai maksud untuk berbuat dosa. Jangan mengatakan bebaskanlah kami dari yang jahat kalau tidak berani mengambil posisi melawan kejahatan. Jangan mengatakan amin kalau tidak menganggap serius setiap kata dalam doa Bapa kami. Shalom bintang semuanya, masih tetap di Radio CMC Surabaya. Nah, kita membahas apa nih Kak Iga? Membahas akhir. Akhir apa? Kehidupan manusia. Oke. Nah, agak ambigu. Iya, masih bersama narasumber kita Kak Theo di sini ya. Nah, tadi kita udah sempat bahas ya bahwa akhir zaman itu ada ya. Dan tanda-tandanya tentu kita bisa perhatikan di dalam Alkitab kita ya. Nah, kalau berikutnya nih, gimana kalau masalahnya di zaman sekarang ini begitu ya, ada beberapa orang yang kayaknya nggak percaya deh sama akhir zaman. Betul, kan nggak semua ya. Karena semua tuh percaya. Betul. Kalau dipikir-pikir dari dulu ada banyak orang bilangnya sudah akhir zaman. Tetapi ya itu ya masih kayaknya enggak deh, kayaknya masih jauh. Nah, itu menurut Kak Theo gimana? Sebenarnya itu hak mereka ya, hak mereka untuk meyakini akhir zaman itu ada atau tidak ya. Tapi yang namanya kebenaran pasti akan adalah kebenaran ya. Seperti misalkan kalau kita berkata akhir zaman itu nggak ada ya, tadi kita sudah bicara bersama-sama ya. Salah satu buktinya akhir zaman itu ada, kematian ada toh, kamu menghadapi toh. Belum sih, sekarang belum sih ya. Tapi kita semua akan menghadap ke sana. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa sebenarnya setelah itu kita ngapain ya. Memang di dunia ini punya banyak pikiran ya, pemikiran ya. Ada tipe-tipe materialisme. Materialisme tuh makanya ada orang yang udah kita puas-puasin, nanti kalau mati ya sudah selesai. Nah, ada orang yang tipe kayak gitu juga sih. Jadi dia berpandangan selama kita masih hidup, ya seneng-seneng aja. Nanti kalau sudah mati ya sudah selesai. Tapi kan kehidupan kita nggak sia-sia. Nah itu dengan cara memuaskan diri ya. Mungkin istilahnya barangkali hedonismenya itu ya. Iya betul. Nah tapi ada juga yang berpikiran sistem ini recycle ya.
berputar. Nanti setelah kita jadi seperti ini, karma ya istilahnya, bahasanya karma kayak gini berputar. Nanti kalau jelek kita jadi hewan atau gimana gitu ya. Kayak gitu ada. Tapi ya itu hak mereka. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya akan itu bisa meyakinkan mereka, dan dalam arti kita beritahu mereka yang benar. Gimana caranya? Sebagai anak Tuhan, bintang Tuhan, gimana caranya meyakinkan orang lain? Akhir zaman itu ada. Nah, tapi kalau pada dasarnya orang udah mungkin menolak gitu ya, kayaknya pokoknya aku nggak percaya gitu. Kan anak Tuhan harus atau butuh bukti. Kayaknya kalau butuh bukti udah telat ya. Butuh bukti bingung juga ya. Aku butuh bukti tiba-tiba dari atas jeng gitu ya. Tuhan turunkan. Tuhan itu ada nggak ya nunggu bukti? Meninggal dulu udah telat ya. Iya. Bagaimana ya kita meyakinkan mereka ya? Ya sesuatu hal yang tadi saya kembali ya ke hal yang pertama. Pada akhirnya kita akan diperhadapkan dengan kematian. Ada yang bilang aku nggak takut mati gitu ya. Tapi ketika menjelang hari itunya ada sebuah kekhawatiran yang dia beberapa kesaksian itu ketika menghadapi kematian justru dia menjadi takut banget, berbeda. Salah satu tokoh yang seperti itu, ini tokoh loh ya, tokoh besar. Mohon maaf kalau misalkan salah menyebutkan nama ya, bintang 2 nanti bisa dibetulkan ya di YouTube-nya ya. Salah satunya kalau nggak salah dari Soviet ya, kalau nggak salah Lenin kalau nggak salah ya. Ini yang jelas Soviet. Dari apa? Soviet itu sekarang bahasanya apa? Negaranya? Rusia. Dulu kan Soviet. Nah itu adalah salah satu tokoh namanya kalau nggak salah Lenin atau mungkin siapa ya, tokoh ateis gitu ya. Ketika menghadapi kematian justru dia merasa ketakutan sekali. Ketakutan akan apa? Nah katanya ya sudah selesai, tapi kenapa harus takut? Kalau memang mengatakan bahwa ya sudah nggak ada kehidupan selanjutnya, ya sudah santai aja dong, kan sudah selesai. Tetapi kenapa harus ada ketakutan? Justru dari ketakutan itu ada sebuah pertanyaan besar bagi kita semuanya, umat manusia, yang tidak bisa dia jawab. Nah, di manakah itu? Nah, kita mungkin bisa masuknya di situ. Aku tahu jawabannya melalui Alkitab, ini punya jawabannya loh. Gitu. Mas, setelah kematian tuh masih ada. Gitu ada. Ya. Kamu takut kan? Setelah waktu menghadapi ketakutan, iya. Tapi dengan diberi kabar baik tentang firman Tuhan, tentang juru selamat dunia, dia akan tahu, oh ternyata kematian itu tidak perlu ditakuti. Barangkali tips saya barangkali itu ya. Oke, bisa juga. Ya betul. Ya, oke. Kita bisa gunakan itu ya. Tapi pada dasarnya berarti jauh di dalam hati manusia itu juga, maksudnya bukan hati ya, mungkin alam bawah sadar ya, tahu gitu ya bahwa seharusnya setelah kematian itu ada sesuatu. Makanya itu tadi tokoh menjadi kayak gusar, takut, gelisah. Tapi dia karena ketidakpercayaannya terhadap Allah tersebut gitu ya, akhirnya yang menjadi malah aku kok takut ya kayak gitu mungkin ya. Karena mungkin manusia juga membutuhkan yang namanya kepastian gitu ya. Itu ada pertanyaan dari Kak Iga itu terjawab juga. Ada pertanyaan itu muncul di kitab Pengkhotbah. Nah, kita gimana itu? Di Pengkhotbah itu saya jadi bunyinya ini. Tuhan menaruh kekekalan dalam hatinya. Nah, itu di Pengkhotbah 3. Ya, saya pernah baca itu. Nah, Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa hati manusia itu memiliki sebuah kehausan untuk mencari kebenaran. Nah, dia akan berusaha cari. Bener gak sih di dalam hidup ini ada yang kayak gini, ada yang itu, salah satunya kematian. Setelah kematian gimana ya? Apa ya? Dia pengen, sudah di-create Tuhan kayak gitu. Makanya dia akan cari. Ketika dia tidak menemukan, dia akan khawatir. Aduh, aku belum menemukan jawabannya ini. Padahal memang tidak bisa dijawab oleh manusia. Yang bisa jawab adalah Tuhan sendiri. Aku punya jawabannya loh. Gitu. Iya. Ya karena memang
kita manusia terbatas dong menghadapi kematian ya, jadi kita jadi pasti takut lah. Saya juga tidak akan ngomong aku nggak takut mati. Ya memang firman Tuhan mengatakan sengat maut sudah mati, tapi ada kalanya ada rasa aduh ya apa ya, ya itu sebuah pergumulan ya. Seperti itu sih. Oh, jadi terjawab ya bintang Tuhan ya. Betul ya. Tuhan menaruh kekekalan. Nah, tadi itu udah bagaimana kalau misalnya ada yang nggak percaya gitu ya. Nah, kalau kita lihat keadaan sekarang nih Kak Theo ya, tentu kan kita bisa melihatnya secara langsung gitu ya. Nah, kalau apa yang terjadi di dunia sekarang ini sebenarnya udah tanda-tanda nggak sih? Kayak adanya mungkin COVID gitu ya, pandemi ini, mungkin terus kayak, atau bencana. Nah, menurut Kak Theo gimana nih? Sebenarnya jangan menurut saya ya, menurut Alkitab. Oke, menurut bintang Tuhan bagaimana? Iya, tapi nggak apa-apa ini diskusi ya. Iya. Tapi kita semua boleh berpendapat sih. Ada yang menganggap bahwa akhir zaman itu masih jauh ya, Belanda masih jauh gitu. Belanda masih jauh. Tapi ada juga yang mengatakan deket banget ini, sudah ada banyak tanda-tanda. Nah, seberapa deket sih? Nah, kita sebenarnya di Alkitab menjawab kita nggak ada yang tahu sih secara pastinya. Wah, dia datangnya kapan gitu ya. Sekali lagi, akhir zaman itu berhenti di saat Kristus datang ya bintang Tuhan ya. Nah, kita nggak ada yang tahu ya. Tetapi tanda-tanda itu sudah terjadi sejak dulu ya. Sebenarnya tanda-tanda akhir zaman itu sudah terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Kok ribuan? Ratusan ya. Dimulai pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, itu sudah banyak terjadi tanda-tanda ya. Salah satunya barangkali kalau kita belajar sejarah itu pernah kan orang-orang Kristen tuh diburu ya. Sampai di apa ya, kayak dimasukin di Koleseum gitu. Habis itu di situ dilepasin singa gitu. Waduh. Itu kejam banget itu. Dan itu sejarah mengerikan dari kekristenan. Jadi orang yang percaya sama Kristus itu dimasukin di Koleseum. Terus ya itu, mereka harus duel dengan singa. Kalau Daniel mungkin kan singanya langsung budak, singanya udah kenyang ya. Kalau ini tetap lapar. Iya. Nah, itu salah satu tanda juga akhir zaman, salah satu tanda ya. Ya, jadi kalau bicara tentang tanda-tanda, ya ini seharusnya semakin mendekati ya bintang Tuhan ya, semakin mendekati karena sudah tanda-tanda itu sudah muncul sejak dulu sih. Begitu. Jadi kita ya sebagai anak-anak Tuhan berjaga-jaga aja ya. Iya. Maksudnya kita bisa melihat tanda-tandanya. Gitu. Oh ini kayak kita mau hujan gitu kan, kita bisa lihat mendung gitu. Tandanya mau hujan. Iya. Nah, misalnya kita sebagai anak Tuhan, bagi kita baca firman Tuhan, kan di firman Tuhan udah jelas-jelas nih disebutkan kira-kira nanti apa yang akan terjadi mendekati akhir zaman. Harusnya kita juga bisa menilai waktu ini gitu. Sedia payung sebelum hujan ya. Kayak gitu, sedia jas hujan, payung. Menantikan Tuhan, kita mempersiapkan diri. Bukan berarti kita diem-diem aja. Oke, aku tunggu Tuhan gitu. Tuhan mau datang, aku tunggu, gak usah kerja gitu di kamar aja. Tuhan kapan datang? Ya ampun. Kok gitu sih? Kan Tuhan mau datang. Juga aneh ya. Kenapa? Apakah itu termasuk sikap yang benar ya kayak gitu ya? Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya bintang Tuhan ya. Oke. Nah, jadi seru kan ya selama sejauh ini ya kita membahas tentang yang namanya akhir zaman. Kita jadi tahu nih gimana caranya juga mengajak mungkin orang yang belum percaya tentang akhir zaman, kita bisa sampaikan ini gitu ya. Ada loh akhir zaman gitu ya, hati-hati gitu. Bukan hati-hati, jangan kalah gitu ya. Kalimatnya salah. Bukan hati-hati ya. Oke, nah kita masih akan bahas lagi tentang akhir zaman ya. Buat bintang Tuhan yang kita masih membuka kesempatan buat bintang Tuhan yang mau bertanya gitu ya, atau mungkin menyanggah, atau mungkin juga sharing begitu ya. Atau mungkin nggak setuju gitu ya. Nah, iya boleh menyanggah begitu tentang ya seputar topik the end of the day. Nah, bisa langsung join ke kita melalui Instagram di mana Kak Frankie? Di Radio CMC FM dan juga di YouTube kita di Christ Mercy Center. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio CMC Surabaya.
Pada zaman dahulu, seorang raja meletakkan sebuah batu besar di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi dan mengawasinya untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu. Banyak saudagar kaya melewati batu itu dan mereka menghindarinya. Mereka lewat menepi di sisinya. Banyak pula yang menyalahkan raja karena tidak menyingkirkan penghalang itu agar jalan menjadi lancar. Namun tak ada seorang pun yang menyingkirkan batu besar itu. Kemudian lewatlah seorang petani memikul keranjang sayur. Ketika melewati batu besar itu, petani itu meletakkan keranjang sayurnya dan mencoba mendorong batu itu ke tepi. Setelah berkutat beberapa lama, akhirnya ia berhasil. Ketika ia akan mengambil kembali keranjang sayurnya, ia melihat ada sebuah dompet di bekas tempat batu itu. Dompet itu berisi banyak uang emas dan sebuah surat dari raja yang menyatakan uang emas itu diperuntukkan bagi orang yang telah menyingkirkan batu besar itu dari tengah jalan. Petani itu telah belajar suatu hal yang banyak orang tidak pahami. Setiap penghalang memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan seseorang. Bintang Tuhan, ada 6 kata penting. Saya mengaku saya telah melakukan kesalahan. 5 kata terpenting, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. 4 kata terpenting, bagaimana menurut pendapat Anda? 3 kata terpenting, jika Anda berkenan. 2 kata terpenting, terima kasih. 1 kata terpenting, kita. 1 kata yang paling tidak penting, saya. Ada kuasa di dalam doa. Jika ada kuasa yang dapat mengalahkan semua hukum alam, itu adalah hasil dari doa. Mujizat bekerja di depan mata, tetapi doa bekerja melalui hati. Doa adalah seperti tangan yang tak terlihat yang melakukan mujizat yang kelihatan. Para pemercaya tidak mengalami kuasa doa. Sesungguhnya, tidak kebagian perkara yang bermutu tinggi dalam kehidupan kerohanian. Karena doalah yang menggerakkan tangan yang menciptakan semesta alam. Oke, masih bersama kami ya kali ini di segmen terakhir program Pena Pernak-pernik Anak Muda. Dari tadi akhir dan akhir ya. Bahasnya juga tentang zaman akhir. Iya, akhir zaman, gitu ya. supaya ditekankan gitu ya. Iya. Akhir. Nah, makanya di itunya juga di posternya juga the end of-nya kecil, the day-nya juga besar gitu ya. Supaya apa ya? Ya itulah, sudah. Nah, ini ya, ketika saya melihat Instagram nih, Kak Theo, ada seorang bintang Tuhan yang mau bertanya nih, komentar nih. Nah, dari Intan Subiantoro. Kenal nih katanya. Kayak kenal gitu. Nah, menurut Kak Theo, metaverse itu tanda akhir zaman nggak? Kalau iya, gimana orang Kristen menyikapinya? Waduh. Nah, pertanyaannya apa itu metaverse? Apa itu metaverse ya? Wah, ini ya bagi orang-orang seperti saya ini pasti bingung. Metaverse itu apa? Saya juga bingung. Oh iya, waduh. Apa ini? Barangkali untuk pembahasan metaverse nanti akan dibikin sendiri ya oleh Pena ya nantinya kita bahas metaverse. Tapi sedikit tentang metaverse itu kan dunia maya ya, dunia maya. Lalu gimana tadi? Apakah itu juga termasuk tanda akhir zaman? Gitu ya. Nah,
segala sesuatu pada akhirnya bisa dikaitkan dengan akhir zaman pada akhirnya ya. Ini nanti kayak gini ya, ini nanti kayak gini ya, nanti ini kayak gini ya. Tapi kita lihat di Alkitab aja. Apakah di Alkitab pernah menyebutkan metaverse? Ya saya pikir juga tidak ada ya. Tapi setidaknya prinsipnya aja yang kita ambil. Bagaimana prinsip dari Alkitab itu akan memunculkan yang namanya tadi kan Mesias palsu ya. Nah dalam arti kalau misalkan nanti di dalam metaverse akan memunculkan Mesias palsu, ya itu bisa aja jadi tanda gitu ya. Salah satu bisa jadi tanda. Tapi di dalam kalau dicari di Alkitab, metaverse ada nggak ya di Alkitab? Ya nggak ada sih. Kayak misalkan gini lah, merokok memang ada di Alkitab ditulis? Tidak secara nggak ada kan? Nah, langsung, ya. tapi kita punya prinsipnya supaya kita menjagai tubuh kita, merawat tubuh kita karena tubuh kita kan bait Allah kan. Nah dari prinsip itu kita bisa memahami rokok itu tidak baik. Nah sama metaverse. Nah sebenarnya metaverse di sini saya lebih berpikir secara netral saja ya. Itu adalah alat teknologi ya bintang Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga akhirnya memandang segala sesuatu menjadi sesuatu hal yang berbahaya ya. Ya yang paling deket lah vaksin. Vaksin ada yang bilang itu wah itu tanda dari si iblis ya. Itu adalah vaksin itu adalah simbol daripada si 666 Kayaknya hal yang baru. Nah ini tanda akhir zaman juga ini. Nah vaksin sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu kan ya. Kenapa zaman sekarang menjadi dipermasalahkan? Dulu kita waktu kecil juga vaksin cacar ya. Kok nggak ribut? Cacar campak dah. Ribut campak. Vaksin campak. Iya kan? Supaya nggak dicampak kan? Lupa sebenarnya. Tapi nggak ribut ya? Nggak ribut kan? Enggak ya. Tapi sekarang menjadi agak ribut mungkin. Ya saya sih bersifat netral ya. Kita tetap harus netral ya bintang Tuhan ya. Saya tidak berkata bahwa metaverse itu seperti itu, tapi itu adalah alat. Bagaimanapun juga Tuhan mengaruniakan kita sebuah hati dan pikiran, akal budi yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pastinya kita pakai sebaik-baiknya supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau ternyata metaverse bisa dipakai untuk memperluas kerajaan firman Tuhan, apakah kita berani mengatakan itu bukan dari Tuhan? Nggak bisa juga kan. Jadi intinya netral gitu ya. Oke. Misalnya kita ikutin aja ya, kalau itu harus terjadi ya udah kita pakai juga. Menginjil gitu ya. Oke. Nah, sudah menjawab Kak Intan Ya, tentang metaverse. Ya. Nanti mungkin kita akan bahas khusus ya tentang metaverse ini. Oke. Nah, apa nih? Tadi yang mungkin masih sempat kita tanyakan gitu ya. Sebenarnya kira-kira akhir zaman itu kapan, Kak? Iya. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu ya. Iya karena ditulis gitu ya. Dari ada di kitab-kitab kayak Jadi, bertobatlah mungkin ada karena bintang yang berpikir bahwa kota ini tahu gitu. Waduh, saya langsung ini ya, langsung dilemparin nanti ya. Salibkan dia gitu ya. langsung ya begitu siaran ini tayang di YouTube gitu ya, viral. Banyak ada orang yang tahu tentang akhir zaman. Iya, langsung masuk yang akun itu. Ada siaran ada mendatangkan. Iya. Tapi menarik sih tentang kapan ini kan kita kalau lihat perkembangannya kayak dulu sempat ada film 2012 ya. Iya, betul. Tuh langsung semuanya berbondong-bondong melihat dan ada pertobatan massal. Enggak ya. Enggak bercanda ini bintang Tuhan ya, bercanda ya. Juga gitu ya. Sebenarnya memang enggak ada yang tahu ya Kak tuh ya. Nggak ada yang tahu. Cuma kita bisa terlihat tandanya aja sih. Makanya Tuhan kan tadi sudah dikasih tahu juga. Tuhan kan nyindirnya gini. Kamu itu ya, hei orang-orang Israel, kamu tahu kapan waktunya akan datang hujan. Tapi anak manusia mau datang kamu nggak tahu. Kan disindir itu. Ya, kayak tadi ya Kak Franky juga sempat bilang ya, lihat tanda-tanda hujan. Bintang Tuhan tahu kapan waktunya makan. Tapi waktunya zaman Nggak tahu gimana sih. Makin lapar ya.
Lapar Kak Franky ini. Baiklah. Tapi sebenarnya ya tuh menarik juga sih kalau tadi akhir zaman tuh ada gitu ya. Sebenarnya kalau kita tahu ada endingnya itu kita jadi lebih semangat ya sih katanya. Kayak misalnya kita ikut lomba gitu ya kan ada finishnya. Betul. Saya suka nonton film ini ya, kakak ini. Ya, biasanya di bagian akhir dari film itu kan bagian klimaks ya, naik kan, dimana superhero-nya mengeluarkan jurusnya yang paling hebat. Sama. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, ini kan imajinasi saya ya, bintang Tuhan nanti jangan-jangan, setelah mendengarkan ini enggak ya, tapi ya kitab Wahyu itu sebenarnya adalah kitab penghiburan bagi anak-anak Tuhan. Memang kelihatannya kita membacanya serem-serem, iya ada nanti bumi akan jadi pahit gara-gara ada meteor gitu ya. Sepertiga dari bumi mata airnya pahit. Kita nanti minum apa dong? Ya minumlah itu. Air kehidupan. Nah itu, tapi ingat bahwa meskipun cara membacanya harus hati-hati ya. Memang saya dulu juga kayak gitu. Tetapi setelah kita pahami, kitab Wahyu itu adalah kitab penghiburan, di mana Tuhan itu menghibur anak-anak Tuhan itu dengan cara membalaskan apa yang menjadi hak mereka. Maksudnya kita tahu toh ayat yang mengatakan pembalasan adalah milikku, bukan. Nah, saat itulah Tuhan membalaskan segala sesuatunya di hari terakhir itu. Makanya muncul materai ke-1 dibuka, kedua, 3 dan itu semuanya kayak jagoan kita sedang ngeluarin jurusnya gitu. Ini loh dikeluarin jret. Cing ya. Cing. Semua orang-orang yang jadi musuhnya jadi kalah. Terus paling endingnya iblis kan dilemparkan kembali ke tempatnya. Nah itu kan kayak kalau misalnya dibikin film tuh, wah iblisnya jatuh kayak meteor gitu. Betul juga ya. Iya. Barangkali saya mencoba untuk menggambarkan perspektif dari kitab Wahyu itu supaya kita nggak takut ya, tapi juga itu ternyata adalah kitab penghiburan loh. Gitu sih. Ya, jadi sebetulnya akhir zaman bukan hal yang untuk ditakutkan ya, tapi mungkin lebih tepatnya kita perlu waspada dan berhati-hati begitu ya. Bisa. Berjaga untuk supaya kita siap. Nah, supaya kita kayak mau ibarat kalau misalnya mau menyongsong hari kelahiran atau hari ulang tahun itu kan seneng banget ya, kayak akhirnya aku mau menanti-nantikan hari ini gitu ya, hari sama juga mungkin ya seperti halnya akhir zaman, seharusnya kita seneng dan menanti-nantikan kapan ya ketemu Tuhan loh itu. Muka dengan muka. Siapa yang nggak pengen? Pengen aku nanti pengen tanya-tanya sama Tuhan gitu ya. Banyak yang mau ditanyain ya. Aku kah? Iya. Enggak. Terus nanti kalau misalnya ketemu Paulus gitu ya, aku mau tanya, kenapa dia memiliki keberanian seperti itu gitu. Mau tanya gimana sih tipsnya ya kan gitu kayak. Nah, oke. Tapi kan tentang ini kayak nyiapin gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang perlu disiapin nih Kak Tia buat menyongsong akhir zaman? Apa ya perlu siapin ya? Uang banyak gitu enggak ya? Tiket masuk surga. Tiket masuk surga. Pesawat pribadi. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya juga gimana ya? Saya kalau apa yang harus kita persiapkan pastinya juga kita menggunakan perumpamaan yang mana dulu. Misalkan kita kalau menggunakan perumpamaan gadis bodoh ya kita harus siaga ya. Tapi dalam arti kayak gini aja, saya boleh apa yang perlu kita persiapkan? Sebenarnya ya hidup kita harus dipersiapkan. Kapan dipersiapkannya? Setiap hari dipersiapkan. Jadi kita hidup seolah-olah besok itu adalah hari terakhir. Jadi gitu. Agak serem tapi ya kalau aku kayak tadi mau semangat. Iya tapi gimana ya, kayak wah kalau hari terakhirku kayak waduh banyak hal dong yang berarti harus aku betul-betul selesaikan. Betul. Nah itu kan ada perasaan kayak gitu ya. Tapi jangan di satu sisi kita akan memberikan yang terbaik. Nah inilah yang kita ambil.
di sisi yang memberikan yang terbaik itu, seolah-olah besok sudah nggak ada hari lagi, ya do the best. Gitu sih. Oke. Betul ya. Apapun itu, ya kayak tadi kan sempat ngomong tidur-tiduran ambil nungguin Tuhan ya, kapan ya datang ambil kipas gitu. Nah itu sebenarnya itu justru yang tidak benar. Nggak ya. benar ya. Jadi perlu banget ya kita anak Tuhan mempersiapkan diri. Nah, sudah siap belum kita menghadapi akhir zaman? Nah itu ya pertanyaan yang kadang-kadang aku sendiri, aku sudah siap belum ya gitu kan ya. Iya. Kayak aku tuh Kak Theo ya, kadang-kadang itu ada ya nih kalau tiba-tiba Tuhan Yesus besok datang gitu kan. Mateng gitu kan. Kalau bahasa Jawa gitu. Surabaya. Aduh, mana dosanya banyak lagi gitu kan. Terus habis itu mungkin cicilan belum lunas. Loh, kok cicilan? Enggak ya. Aku membayangkan gitu kan. Terus habis itu mungkin ada lagi, mana hubunganku sama sesama. Oh, iya. Bukan, maksudnya kalau sama misalnya ada yang nggak enak kan gitu loh sama orang. Iya. Waduh, aku belum selesaikan lagi. Terus habis itu apa? Nanti keluargaku belum belum aku kenalkan nih ke Tuhan Yesus. Nah, kayak gitu-gitu kan menjadi beban. Kadang-kadang menjadi pikiran, aduh gimana ya. Nah, kalau Kak Theo sendiri pernah nggak sih merasakan gitu? Pasti pernah ya. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke Alkitab bahwa sesungguhnya keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu anugerah bintang Tuhan ya. Jadi karena dia adalah bersifat anugerah, jadi ada jaminan di dalamnya, dan di sini membuat kita ini semakin giat di dalam Tuhan. Anugerah itu membuat kita semakin giat di dalam Tuhan, tapi juga sekaligus kita bisa beristirahat di dalam Dia. Jadi ada dua hal, giat tapi juga bisa merasa di dalam tangan Tuhan. Secure. Iya, secure ya, betul itu dia. Aku giat, tetapi aku giat bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu aku mendapatkan dukungan dari Bapa surgawiku. Tetapi aku tidak takut kalau misalkan terjadi sesuatu, karena aku percaya segala sesuatunya ada di dalam tangan Dia. Nah, semoga ini bisa menjadi dua hal yang bisa kita satukan, walaupun kadangkala kita pasti berat sebelah. Jadi hidup kita ini kayak bandel bintang Tuhan. Ada kalanya gini, ada kalanya kita beratnya sini, dibalikin, sudah tengah malah kebablasan yang sini. Tapi itulah itulah dinamika manusia ya. Iya. Kok malah ngomongin yang itu ya. Iya, gara-gara Kak Franky tadi. Kalau ini ya, kalau misalnya kita mikirin kapan ya akhir zaman, mungkin karena kita masih punya tugas mungkin ya. Jadi kan pada hakikatnya mungkin kita akan merasa lega kalau kita ketemu Tuhan tapi tugas kita udah selesai. Yes. Ya kan? Padahal harusnya Tuhan ya nggak menuntut ya. Kan kita kan alat ya. Ya itu, tapi kan kita punya tugas tuh. Iya sih. Harus dikerjakan, harus kita selesaikan. Tuhan aja kan menyelesaikan tugasnya. Ya, finishing well. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal finishing well, nah berarti kan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bintang-bintang Tuhan punya peran nih, punya tugas nih di dalam akhir zaman ini. Nah, kira-kira apa aja nih tugas kita atau peran kita sebagai anak Tuhan dalam akhir zaman ini? Nah, coba Kak Theo bisa memaparkan ya, biar dicatat sama bintang Tuhan ya, PR kalian ya. Sulit banget ini ya. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kita sudah perannya. Peran anak ini itu Tuhan. mengabarkan Injil. Iya. Pastinya kita di dalam akhir zaman ini kita menjadi alat ya. Kita menjadi alatnya Dia, alat Tuhan, dan kita bekerja segiat-giatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, menurut saya itu sih ya, perbuatlah di dalam Kolose 3 ayat 23 ya atau 23. Perbuatlah segala sesuatunya seperti kamu berbuat kepada Tuhan. Nah, itu sih
yang bisa kita lakukan. Tapi apakah, saya bertanya ini juga, apakah kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan ya? Wow. Tapi ada Topik yang berat ya. Tapi yang berat. Karena saya ditanya balik gitu. Ya. Itu kayaknya ada pertanyaan nih, apakah doa orang percaya bisa mempercepat kedatangan Tuhan? Iya. Cawan doa atau apa sih? Aku pernah, Kita akan bahas selanjutnya. Itu ada sambungannya berarti. Berarti ini ya the end of the day part 2. Jadi nggak akhir-akhir ya. Tapi bisa disimpulkan aja di dalam masa akhir zaman itu ya kita berbuat seperti biasa. Tapi seperti biasa tuh bukan berarti menjadi biasa ya bintang Tuhan, enggak. Tapi kalau kita sudah jadi orang percaya, ya lakukanlah seperti yang tadi yang mungkin saya ringan. Perbuatlah seperti besok itu sudah nggak ada hari. Jadi intinya adalah do the best di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam apapun itu. Sebagai suami, jadilah suami yang baik, suami yang mengasihi keluarga. Sebagai pekerja, jadilah karyawan yang taat, yang takut akan Tuhan, tetap selalu mendukung perusahaan. Sebagai misalkan yang paling rendah pun, misalkan pekerjaan yang mungkin tidak dianggap, tetap pekerjakan itu dengan sebaik mungkin. Karena pada zaman dulu tentang hamba pun juga Rasul Paulus bilang, kalau kamu jadi hamba, tetaplah jadi hamba yang baik. Nah, itu juga menggambarkan apapun yang terjadi, kamu adalah milik Kristus, dan pekerjaan yang ada di dalam dunia itu tidak dipandang rendah, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Ya, tapi satu hal nih yang menarik nih kan, kayak tadi tuh ya kita bahas ya. Kadang mungkin orang percaya nih doa nih, Tuhan cepet datang gitu ya. Tapi ada satu ayat yang saya pernah baca nih Kak Theo. Tuhan bilang kayak, mungkin banyak orang menganggap itu suatu keterlambatan gitu ya. Tapi yang Tuhan kehendaki itu supaya banyak orang itu bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau nggak salah ayatnya sih intinya itu ya. Ya, betul ya. Iya. Itu yang mana dulu ya? Kita harus tahu perikopnya dulu ya. Tapi misalnya seperti itu ya. Kenapa sih Tuhan itu panjang sabar banget, seolah-olah dibiarin orang-orang benar itu tertindas ya. Nah, itu jawabannya tadi. Ada kalanya Tuhan tuh membiarkan gitu supaya untuk membuktikan kesabarannya tuh panjang. Sabarannya tuh panjang sekali. Coba kita sedikit ya dari perjanjian lama. Tuhan menghabisi bangsa Israel itu berapa puluh tahun? 40 tahun ya. 40 tahun. Nggak langsung dihabisin kayak si Nuh. Nuh hanya dihabisi dalam waktu 1 hari itu, ketika dengan air bah deras. Tapi Tuhan untuk bangsa Israel itu, ya Tuhan bisa aja sih kalau ditanya bisa dong. Tapi kita bisa berikan kesabarannya Tuhan tuh kayak gitu. Kayak juga kasusnya Niniwe. Itu juga sudah jahat. Makanya Yunus tuh jengkel ya. Sudah tahu jawabannya sih, pasti kamu gak akan menghukum kok Tuhan. Dan diampuni gitu ya. Iya, diampuni. Ya kadang kita kayak gitu sih. Oke. Ya, banyak hal yang kita pelajari hari ini ya. Oke, zaman part 1 nih mungkin. Part 1? Ada part 2-nya. Wow. Oke. Nggak akhir-akhir ya. Nah, gimana nih Bintang Tuhan? Apakah saya percaya kita semua diberkati ya hari ini ya sama Kak Theo. Thank you banyak Kak Theo yang terima kasih. Kita diskusi bareng gitu ya. Tentang akhir zaman. Nah, jadi intinya ya tetap kerjakan apa yang ada di tanganmu begitu ya. Tetap kerjakan keselamatanmu juga dengan takut dan gentar akan Tuhan begitu ya. Nantikanlah Tuhan gitu ya. Jadi ya sebagai manusia memang ada mungkin khawatir begitu ya, kayak aduh ya kayak yang aku tadi rasakan, tetapi tetap ingat gitu ya, Tuhan itu apa tadi? Berkuasa. Kita tetap aman, secure ya di dalam tangannya Tuhan gitu. Sudah ada jaminan kekal bagi setiap anak-anaknya yang percaya. Oke, amin ya. Oke, mungkin kita akan tutup di dalam doa. Kita sudah selesai nih Bintang Tuhan. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita akan tutup dalam doa.
Siapa yang berdoa? Kak Teo. Nah, saya terpojok, terjepit. Ini, cang langsung. Oke, ini beneran nih? Iya dong. Oh iya. Beneran ternyata. Bintang tamunya di ini ya. Iya. Oke, kita berdoa. Mari bintang Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh belajar sedikit ngobrol-ngobrol mengenai akhir zaman, meskipun banyak yang perlu kami harus ketahui. Sebab itu kami mohon supaya pengetahuan dan juga pengertian kami akan akhir zaman boleh ditambahkan, baik itu oleh gereja, melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui radio ini juga ya Tuhan, supaya kami juga boleh bertambah dan semakin yakin bahwa sesungguhnya akhir zaman itu ada, dan bukan membuat kami takut, tapi semakin membuat kami senang, karena sesungguhnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dan itu adalah penghiburan bagi setiap dari anak-anak percaya atau orang-orang percaya, karena Engkau akan menyelamatkan setiap orang yang percaya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkati para penyiarnya dan juga radio ini, supaya semakin hari semakin berani mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk bintang Tuhan, Kau berkati supaya melalui acara ini mereka juga semakin mereka boleh dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap orang perlu Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Oke, thank you banyak sekali lagi buat Kak Teo yang sudah terima kasih Kak Teo memberikan kami banyak sekali hal gitu ya, kita pelajari hari ini. Thank you juga buat bintang Tuhan yang sudah join di Instagram dan juga YouTube ya. Tadi yang udah join ya. Sudah tanya juga ya. Iya. Ada tadi Kak Jangan lupa untuk terus bergabung dalam program Pena kita setiap hari Senin jam 4 sore waktu sampai Indonesia jam Barat. Oke, dan jangan lupa nanti sore bukan nanti sore malam ini kita sudah sore ya, ada acara yang spesial yaitu I Love Monday ya, yang akan hadir pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke, akhir kata dari kami, Jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.